العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian tadabbur surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 dalam urutan mushaf, terdiri dari 227 ayat, dan surah ini tergolong surah Makkiyah, mulai dari halaman 367 sampai 376. Surah ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan kita sekarang pada ayat yang ke-29, masih tentang kisah Nabi Musa. Kembali kita mengingat bahwa Asy-Syu'ara yang artinya adalah para penyair. Muatan surah ini mengandung hiburan, kisah untuk orang-orang yang mendakwakan atau orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang bersama kita kisahnya Nabi Musa. Kita mungkin bisa melihat kembali pada awal kisah Nabi Musa, untuk kemudian nanti kita nyambung pada ayat yang ke-29. Yaitu mulai pada ayat ke-10. Bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini awal tentang kisah Nabi Musa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Musa, "Ani'til qaumaz zalimin." Datangi kaum yang zalim ini. Yang dimaksud adalah kaum Fir'aun. Ala yattaqun. Yaitu untuk mendatangi kaumnya Fir'aun. Untuk apa? Agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya saya takut lalu kemudian mereka akan mendustakanku." Nabi Musa khawatir, bagaimana dengan kita? Inni akhafu an yukadzibun. Dan ini disebutkan di surah, misalnya dalam surah Al-Ankabut, ya, jika misalnya didustakan, maka sesungguhnya jika engkau didustakan, maka telah didustakan orang-orang sebelum kalian. Jadi ini sebagai hiburan bagi orang-orang yang sedang berdakwah dan didustakan oleh kaumnya. Wa yadiku sadri, kata Nabi Musa, dadaku terasa sempit. Wala yantaliqu lisani, dan lisanku tidak lancar. Fa'arsil ila Harun, libatkan Harun dalam misi ini, kata Nabi Musa. Dalam berdakwah kita butuh teman. Ya. Nabi SAW kemudian disertai oleh para sahabat. Dalam berdakwah kita butuh teman lillah, yang kemudian kita berjalan di atas dakwah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Ya Allah, saya sebenarnya punya kesalahan, Allah Maha tahu, yang kemudian saya khawatir mereka akan membunuh saya dengan kesalahan tersebut. Kesalahan yang kemudian yang merenggut nyawa
pengikut Fir'aun. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Dan seperti inilah seharusnya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menenangkan Nabi Musa, jangan takut. Berangkatlah kalian berdua dengan membawa ayat-ayatku. Pertanyaannya sekarang ini kita berdakwah, apa yang kita dakwakan? Apa yang kita dakwakan? Kelompok, jamaah kita, kedudukan kita, status sosial, atau dunia, apa yang kita dakwakan? Kita membawa apa? Membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau selainnya. Inna ma'akum mustami'un. Jangan khawatir, penjagaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian, yaitu Nabi Musa dan Harun. Fa'tiya Fir'aun, datangi Fir'aun. Faqula, katakan kepada mereka, katakanlah kalian kepada Fir'aun, inna rasulu rabbil alamin. Ini harus jelas dalam berdakwah, bahwa inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakan inilah jalanku, saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Katakan kepada Fir'aun, saya adalah utusan Allah. Katakan kepadanya, arsil ilaina, arsil ma'ana, lepaskanlah. Biarkan bersama kami siapa? Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Qala alam nurabbika fina. Lalu kemudian apa balasan Fir'aun? Mengingatkan tentang kebaikannya, budinya ya. Dia berharap bahwa Nabi Musa akan berbalas budi dengan kebaikannya di masa kecil. Kata Fir'aun, alam nurabbika fina, bukankah kamu dulu itu ya, kami yang mengurusmu, walidan, tatkala engkau masih kecil, walabista fina, kau tinggal bersama kami min umurika sinin, bertahun-tahun. Ya. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Tapi lihat apa kelakuanmu dengan kebaikan yang kami berikan kepadamu, apa kelakuan? Ya. Dan kamu termasuk orang-orang yang kufur, tidak berterima kasih. Apa kata Nabi Musa? Fa'altuha. Betul, saya melakukan itu kesalahan. Idzan wa ana minadh dhalin. Tapi namanya manusia, waktu itu saya khilaf. Fa farartu minkum. Ya, saya mengaku salah, akhirnya kemudian saya lari dari kalian. Lamma khiftukum, tatkala saya takut kalian akan membunuh saya, fa wahaba li rabbi hukma. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam pelarianku itu memberikan saya ilmu. Wa ja'alani minal mursalin, dan menjadikan saya di antara utusannya. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya. Saya akui bahwa semua itu adalah kebaikan darimu yang engkau berikan kepadaku. Tapi bukan berarti engkau abadta Bani Israel, lalu kemudian engkau dengan leluasa memperbudak, menzalimi Bani Israel. Tidak sebanding dengan kebaikanmu, lalu kemudian dengan kebaikan tersebut yang kamu sebutkan ini, lalu kemudian setelah itu engkau kemudian merasa bebas untuk menzalimi kaum Bani Israel. Qala Fir'aun, selesai itu tidak mempan, Fir'aun mengatakan wa ma rabbul alamin. Baik, kita masuk ke intinya. Inti pembahasan. Sekarang siapa Tuhan? Ni ke puang aku kowe. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kata Nabi Musa, Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kamu termasuk orang-orang yang yakin, mempercayai. Qala liman haulahu ala tastami'un. Ya, lalu kemudian Fir'aun berkata, dengarkan. Jadi dia pada saat itu seolah-olah ingin memprovokasi dan memojokkan. Dengarkan wahai kaum, orang-orang yang sedang hadir, dengarkan apa perkataan Musa, bahwa dia mengatakan bahwa yang Tuhan itu adalah bukanlah dia, bukan Fir'aun, tapi yang menciptakan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya menurut Musa. Ala tastami'un, dengarkan coba perkataannya. Apakah kemudian dengan ajakan ini, sorakan ini, lalu kemudian Nabi Musa gentar dengan itu? Tidak. Dia mengatakan, qala rabbukum, yang saya sebut itu adalah Tuhan kalian. Wa rabbu abaikum
wa rabbu abaikumul awwalin, bahkan Tuhannya bapak kalian, orang-orang tua kalian. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Fir'aun? Maaf. Jangan tongan itu Musa. Musa sekarang sedang gila. Sesungguhnya utusan kalian yang diutus kepada kalian itu benar-benar gila. Rasakanlah wahai orang-orang yang sedang berdakwah terhadap apa yang sedang dirasakan oleh Nabi Musa pada saat itu. Di mana lalu kemudian mungkin ujian dakwah kita dapati dari orang tua kita. Ya. Ujian dakwah, apalagi dakwah tentang akidah tauhid, kita rasakan ujian itu datang dari orang tua yang kemudian menyebutkan ya ringerakuna, yaitu saya yang melahirkan kamu, saya yang membesarkan kamu, engkana tu ma'bata tahu, dan seterusnya. Disebutkan hal-hal itu agar kemudian kita luluh dari kebenaran yang kita sampaikan. Tidak. Bukan berarti kemudian kita melupakan kebaikan itu. Sebagaimana Musa mengatakan itu nikmat yang tidak mungkin saya ingkari. Tapi kalau kemudian dengan kebaikan yang tersebut lalu kemudian saya ingin dilibatkan dalam kesyirikan, misalnya kita di lingkungan rumah, itu tidak sebanding. Tapi tentu kita menyampaikan itu dengan bahasa yang bisa diterima, dengan bahasa yang baik. Kita mungkin merasakan ini. Kita mungkin pernah merasakan bahwa kada magni royan agar purna guru yan magin apa kuru kedu-kedona. Kenapa begini? Megamona satu tali ngadiga pada padan. Di nagalo na pigo na salimanan ni. Di nagalo na baca-baca. Di nagalo na tepuri. Ya, kan bahasa itu yang melekat kepada orang-orang yang kemudian meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syu'ara ini pas untuk keadaan kita sekarang. Akan menghibur kita dengan kisah-kisah yang dibawakan di dalamnya para nabi. Apa kata Nabi Musa ketika itu? Perhatikan orang-orang yang sedang berdakwah tatkala dirimu sedang dicela, itu bukan inti dalam dakwah. Tidak perlu kita membela diri. Tidak perlu kita kemudian beralih dari dakwah ilallah lalu kemudian tazkiyatun nafs. Kita mensucikan diri kita. Jangan sampai kemudian kita ini berubah dalam dakwah tatkala kemudian orang-orang menyerang pribadi kita. Dan itu telah dialami oleh para nabi dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi diejek, dicela, bahkan disakiti. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membela dirinya? Tidak. Tapi ya, kita lihat di sini, lihat Nabi Musa ketika dikatakan gila, apa yang dia katakan? Lanjut pembahasan. Qala Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Yang saya tadi sebutkan itu, bahwa Tuhan saya adalah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Bahkan Tuhan kalian, bahkan Tuhan orang-orang dahulu kalian, orang tua kalian. Dan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, yang menciptakan arah dan menguasainya, yang menguasai arah timur dan barat. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. In kuntum ta'qilun. Jika kalian orang-orang yang menggunakan akal. Di sini pas dengan balasan. Kamu anggap saya gila, kalian lebih gila. Kalian lebih tidak menggunakan akal. Coba yang menciptakan ya, kalian siapa? Yang memiliki kalian siapa? Yang menerbitkan matahari dan menenggelamkannya setiap hari siapa? Yang menciptakan semua ini arah siapa? Lalu kemudian kalian menganggap bahwa Fir'aun ini adalah Tuhan. Kalian yang gila. Cuma bahasanya tidak mengatakan justru kalian yang gila. In kuntum ta'qilun, jika kalian termasuk orang-orang yang berakal. Halus balasannya. Jadi bukan membalas dengan, perhatikan bagaimana Nabi Musa membalas ucapan-ucapan tersebut. Tidak membalas dengan ejekan-ejekan, mengatakan gila, lalu kemudian bahasa yang lebih parah kita. Tidak. Dakwah tidak begitu. Dakwah tidak begitu. Dakwah, kalaupun kita membalas, kita balas dengan sebaik-baik cara.
Qala la in ittakhazta ilahan ghairi. Sekarang kita masuk. Jauh nih dia, pokoknya tidak ada lagi dialog. Selesai. Dia lo, pokoknya Nabi Musa dia lo mangkelinga ada ya. Sudah diingatkan kebaikannya, sudah ini dialog dan seterusnya sudah. Dan seperti inilah modelnya orang-orang yang kemudian dalam perdebatan mereka tidak mampu, lalu kemudian mereka akan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Apa kata Fir'aun? La in ittakhazta ilahan ghairi, kalau engkau mengambil atau menyembah Tuhan selainku, la aj'alannaka minal masjunin. Utika kau, saya akan penjarakan kau. Dai yang kemudian banyak kehilangan atau terbatas langkahnya atau dibatasi fasilitasnya karena menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Nabi Musa telah mendahului kita dengan ancaman tersebut. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Tunggu dulu. Kita masih dialog. Bagaimana kalau kemudian saya mendatangkan kepadamu bukti yang nyata? Masih fokus kan? Masih fokus. Jadi dai itu fokus terhadap apa yang dia ingin sampaikan, bukan fokus terhadap ancaman-ancaman yang akan atau ejekan-ejekan atau respon-respon orang terhadapnya. Fokus dia. Nabi Musa fokus. Bagaimana kalau saya memberikan bukti yang nyata? Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Fir'aun coba perhatikan. Baik. Sekarang tunjukkan jika memang kamu benar. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Nabi Musa lalu kemudian melemparkan tongkatnya, lalu kemudian berubah menjadi ular besar yang nyata bahwa dia itu seorang nabi. Dia itu rasul. Mubin yang dimaksud di sini yang menjelaskan bahwa ular ini menjelaskan kepada Fir'aun bahwa betul-betul Musa ini adalah seorang rasul minal mursalin. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Lalu kemudian ini perintah Allah ya. Di surah Thaha itu dijelaskan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya hayyatun tas'a, jadi ular yang sangat gesit. Ya, kemudian Allah mengatakan ya, keluarkan tanganmu dari jaybika takhruju baydha, maka akan keluar putih ya, bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Qala lil mala'i haulahu, perhatikan bagaimana Fir'aun tatkala nampak bukti kala dialog ya, kemudian bukti yang nyata apa yang diucapkan oleh Fir'aun terhadap orang-orang yang menyaksikan, inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya dia ini betul-betul penyihir. Jangan tertipu, dia ini penyihir. Ya. Dan yang sedang berdakwah ya akan merasakan ini bagaimana kemudian orang-orang akan memberikan jamu teperi roh anir ini pahana pahang ya, menyelisihi nenek moyang ya, papa ini si cocok si bawa teriolota dan sebagainya, Wahabi ya, dan gelar-gelar yang lain. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihrihi. Coba provokasi. Fir'aun mengatakan dia ingin mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihirnya. Famadza ta'murun? Ya, sekarang bagaimana? Diapakan ini orang ini? Diapakan ini Musa, kata Fir'aun. Qalu, mereka mengatakan, arjih wa akhah. Tahan dulu Musa dengan saudaranya. Wa ba'ats fil madaini hasyirin. Kemudian sebar di seluruh penjuru negeri ini ya, hasyirin, yaitu ya fil madaini hasyirin. Ya, sebar orang-orangmu berpencar. Ya'tu ka bikulli saharin alim. Baik, kalau kamu menganggap dia penyihir, ayo kita lawan dengan sihir juga. Kumpulkan sahar. Sahar ini
itu bukan penyihir-penyihir pemula, tapi ya penyihirnya penyihir, ahlinya dalam sihir, sahar yang pandai. Ya. Fajumi as-saharat. Lalu kemudian dikumpulkanlah para penyihir itu limiqati yaumin ma'lum, pada waktu yang telah ditentukan. Ini nanti kita lihat persis dengan kisahnya Ashabul Ukhdud, yang dimana Fir'aun ini akan memperkirakan orang-orang kemudian akan mengingkari Musa, justru kemudian mereka beriman. Sama dengan Ashabul Ukhdud, di mana raja itu mengumpulkan orang-orang menyaksikan dibunuhnya pemuda ini, ya. Lalu kemudian ternyata dengan kematiannya justru orang-orang beriman. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un, dan umumkan kepada orang-orang agar kiranya mereka itu berkumpul menyaksikan hari besar ini. Ya. Kalau misalnya Fir'aun mengatakan Musa ini penyihir, datangkan penyihir-penyihir. Pasiyewai. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Kita lihat nanti siapa yang menang. Kalau penyihir itu menang, kita ikut penyihir. Falamma ja'as saharatu, tatkala penyihir itu sudah datang, qalu li Fir'aun, maka mereka berkata kepada Fir'aun, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kita punya hadiah kalau kita menang? Apa balasannya kalau kita yang menang? Ya, ini kita agak cepat karena ini kisah ya, ngambil faedah dan supaya bersambung. Penyihir itu tatkala sudah berkumpul di hari ini, berkata kepada Fir'aun, apa balasannya kalau kami menang? Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Maka dari Fir'aun, hadiah muasam, kalian akan saya angkat menjadi orang-orang dekatku, menteri-menteri, orang-orang yang kemudian dekat dengan saya. Coba bayangkan, yang sedang berdakwah merasakan ini, orang-orang yang kemudian memang diatur untuk kemudian menghalang-halangi kita di atas dakwah ini akan merasakan. Qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Perhatikan Nabi Musa, dia mengatakan sekarang sudah berhadapan ini Musa, Harun dengan para penyihir. Sekarang sudah mau adu sihir. Ini dalam anggapan mereka. Nabi Musa mengatakan, ya, dan ini juga termasuk dalam strategi bertanding, ya, bagaimana mempersilahkan dulu pihak musuh atau lawan memperlihatkan keahliannya. Alqu ma antum mulkun. Sekarang lemparkan apa yang kalian ingin lemparkan. Fa'alqau hibalahum, lalu kemudian para penyihir ini melemparkan tali-tali mereka, wa isiyahum, dan tongkat-tongkat mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan bi'izzati Fir'aun. Dia bersumpah demi kekuasaan Fir'aun, inna lanahnul ghalibun. Sesungguhnya kami pasti menang. Perhatikan bagaimana parahnya ini para penyihir ya. Di mana mereka bersumpah dengan nama Fir'aun, kekuasaan Fir'aun. Berada di puncak kekufuran, juga melakukan sihir dan menantang utusan Allah Subhanahu wa taala dengan sihirnya tersebut. Lalu kemudian tibalah gilirannya Nabi Musa. Fa'alqa Musa asahu. Lalu kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Lalu kemudian tongkat ini berubah menjadi ular dan memakan semua ular-ular palsu itu. Karena palsu tali. Itu hanya di pandangan orang saja bahwa itu adalah ular-ular. Bahkan ya, yang menjelaskan atau ya sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa semua tempat pada saat itu terlihat penuh dengan ular. Bayangkan. Karena banyak penyihir. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar memakan semua ular-ular palsu tersebut. Fa ulqiyas saharatu sajidin.
Kita yang sedang berdakwah jangan putus asa. Perhatikan, di puncak kekufuran dalam waktu yang begitu cepat, seketika itu langsung mereka tersungkur sujud melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tadi perintahnya Allah bahwa bawalah ayat-ayatku. Kita yang sedang berdakwah, bawalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah itu mu'jiz, membuat orang lemah. Jangan bawa diri kita mengandalkan ini dan itu, ya, selain daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang terbaik adalah kalamullah. Dan petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menganggap bahwa penjelasan ustadz atau syekh siapapun lebih baik daripada ayat yang sedang dijelaskan. Tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa syair ini, ungkapan ini, perkataan ini lebih membuat kita terkesima, lebih membuat kita kagum daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasanya terjadi. Tatkala perkataan ulama disebutkan, dicatat. Tatkala ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tidak dicatat. Bawalah ayat-ayat kami wahai Musa. Dan Nabi Musa betul-betul membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana kemudian kita berjalan di atas petunjuk dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merubah keadaan seketika. Di atas puncak kekufuran, lalu kemudian di atas puncak kesombongan tersungkur sujud, lalu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu amanna birabbil alamin. Mereka mengatakan kami beriman birabbil alamin. Dan ini banyak. Allah Subhanahu wa taala mampu membalikkan keadaan seperti Allah mengatakan wadduha, di waktu duha. Lalu kemudian Allah mengatakan wal laili idza saja. Yang tadinya duha tiba-tiba malam. Allah mampu. Yang tadinya di puncak kekufuran lalu kemudian berubah seketika. Seperti ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Itu karena keimanan mereka pada saat itu membuat murka raja pada saat itu. Harapannya mereka semua mengingkari pemuda ini, menyaksikan, ternyata mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa hina walaupun kemudian orang-orang menghinakan kita di atas dakwah ini, merendahkan kita di atas dakwah ini. Sebab bagaimana kemudian Nabi Musa dianggap gila, direndahkan, lalu kemudian ternyata dengan keikhlasan Nabi Musa dan membawa ayat-ayat Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana seketika para penyihir ini mereka beriman kepada Allah. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Berbuat baiklah, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Di sini para penyihir mengatakan Tuhannya Musa dan Harun. Seolah-olah yang punya Tuhan ini cuma Musa dan Harun. Tapi kebaikan itu kembali kepada orang-orang yang melakukannya. Qala amantum. Perhatikan bagaimana Fir'aun mengatakan amantum lahu qabla an adana lakum. Wih, matepuk mana kau? Tiba-tiba kamu beriman kepada Musa sebelum saya izinkan kalian untuk beriman. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Berak bosmu ya roh. Mungkin itu adalah pemimpin kalian yang mengajarkan kalian sihir. Ya, dan ini bahasa-bahasa seperti ini sering kita dengar. Oh, kena matero. Diruntuk iro. Ya. Sering kita dengarkan orang, mungkin langsung atau tidak. Tatkala kita berjalan ya di atas dakwah bersama dengan kemudian orang-orang yang berhijrah, lalu kemudian seruntuk memang. Nah, kata Fir'aun, kayaknya
kabirukum, Musa ini adalah pembesar kalian, pemimpin kalian yang mengajarkan kalian sihir. Fala sawfa ta'lamun. Ingat baik-baik, kalian akan tahu akibatnya. Kalian kufur kepada aku, kalian beriman kepada Tuhannya Musa. Diancam, la uqatti'anna aydiyakum, saya akan memotong tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian min khilaf, secara bersilang. Kaki tangan kanan dengan kaki kiri secara bersilang, ya. Wala usallibannakum ajma'in, saya akan menyalib kalian. Ancamannya keras, ancaman kematian, pembunuhan. Qalu, tapi perhatikan, tatkala iman itu sudah tertancap, mereka mengatakan la dhair, tidak ada mudarat yang kami takutkan. Inna ila rabbina munqalibun, pada akhirnya kita juga akan kembali kepada Allah. Kalian mau kasih cepat? Ya? Atau bagaimana dengan Allah yang dengan cara Allah yang Allah kehendaki? Itu tidak ada masalah. Cepat atau lambat kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bunuh saya sekarang atau kapan, pada akhirnya saya akan mati dan kembali kepada Allah. Kang, ini iman. Seketika itu, seperti itulah iman kalau sudah masuk dan tertancap di dalam dada seseorang. Secepat ini, iya secepat ini. Makanya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memandang remeh kemudian orang-orang yang mungkin pada saat ini kita melihat, oh ya, melihat dan memandang, boleh jadi ketika hidayah menyapanya, keadaannya mungkin jauh lebih baik daripada kita. Dan itu banyak yang terjadi. Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana. Fir'aun, yang menjadi prioritas kami adalah yang kami sangat inginkan, kami ini dulu pendosa. Yang kami harapkan dari berhijrah ini, bertaubat ini, bahwa Rabb kami mengampuni dosa-dosa kami. Angkunna awwalal mu'minin, tatkala kami menjadi orang-orang yang pertama kali beriman. Hani'an, kebahagiaan bagi orang-orang yang kemudian pertama kali dia melakukan syariat Allah tatkala orang belum melakukannya. Ada pengantin, misalnya kita, masih orang menganggap aneh berpisah tamu laki-laki dan perempuan, kita lakukan walaupun kemudian orang-orang mencela kita dalam perbuatan. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan amalan tersebut, dengan perbuatan tersebut, karena ujiannya memang tidak semudah seperti orang-orang yang mungkin telah banyak melakukan sekarang, karena telah ada orang-orang yang mendahulunya. Perempuan yang kemudian bercadar di kampungnya, baru kemudian dia yang melakukan itu, baru kemudian dia yang menutup dirinya dengan sempurna, lalu kemudian orang-orang mencelanya. Hani'an lak, itu kebahagiaan bagimu. Allah banyak mengampuni dosa-dosamu karena amalanmu tersebut, dan mengangkat derajatmu tatkala orang-orang menjadi kuat karena telah melihatmu kuat di atas kebenaran tersebut. Makanya sekarang carilah amalan-amalan syariat yang belum banyak orang amalkan. Mungkin banyak orang yang mencela kita dengan syariat tersebut. Mungkin banyak orang yang menuduh ini dan itu, cerita ini dan cerita itu. Tapi ingat, syariat ini akan menggugurkan dosa-dosa kita jika kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belum ada yang mengikuti, tapi kemudian orang akan merasa kuat tatkala dia ingin mengikuti. Saya tidak merasa, yang itu sering kita ceritakan. Dia tahu nawanu sedia Pak, ketuanian sudah begini dan seperti itu. Tidak merasa sendiri. Sekarang carilah syariat-syariat, amalan-amalan yang belum banyak mengamalkan, amalkan itu. Supaya kita menjadi seperti perkataan para penyiar ini. Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Sungguh kami sangat menginginkan Allah menggugurkan dosa-dosa kami
tatkala kami menjadi orang-orang yang pertama kali beriman, pertama kali mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini semangat bagi kita kan, bagi para dai. Memang betul bahwa yang kita sampaikan ini akan berbeda, karena kalau sama, untuk apa kita sampaikan? Ya. Dan memang seperti itulah ujian dakwah. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan. Coba bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu harus memiliki perhatian kepada orang-orang yang beriman. Jangan cuma dirinya, tapi memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya. An asri bi ibadi. Perhatikan bagaimana kemudian selamat, sama-sama selamat. An asri bi ibadi, bawalah hamba-hambaku kemudian berjalan di malam hari. Innakum muttabaun, sekarang kalian sedang diincar, DPO, sedang dicari untuk dibunuh oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Fa arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Fir'aun memang betul-betul sedang mengirim orang-orangnya ke penjuru kota, ya, tersebar untuk mencari Musa dengan pengikutnya. Dapat, ambil, tangkap. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Kemudian Fir'aun memprovokasi orang-orang. Dia mengatakan sesungguhnya mereka ini, Musa dengan pengikutnya, lasyirzimatun, mereka ini sedikit tapi menjengkelkan, qalilun. Kalian tahu nak cedek apa kira-kira itu? Wa innahum lana laghaizun. Mereka sungguh orang-orang yang suka menimbulkan amarah kita. Ya. Sedikit. Artinya apa? Tidak butuh untuk diperhitungkan. Karena jumlahnya sedikit. Bagaimana kalau kita binasakan saja? Nah, hati-hati. Orang-orang yang memerangi dakwah ini memang ingin menghanguskan dakwah ini sampai ke akar-akarnya. Tidak akan disisahkan. Seperti itulah mereka membenci kebenaran. Sampai pada pembunuhan. Dan yang melakukan ini kalau kita sekarang puncaknya adalah orang-orang Syiah. Maka siap-siapnya orang-orang yang memang betul-betul berada di jalan dakwah. Surah ini membentangkan kepada kita bagaimana perjuangan para nabi dalam berdakwah, menghibur. Artinya kalau kita merasakan ujian dakwah sekarang ini menjadi ringan, gitu. Tidak ada apa-apa. Ya. Wa inna la jami'un hadirun, kita harus waspada terhadap mereka. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Beginilah cara Allah. Ternyata Allah ingin mereka itu keluar kampung, meninggalkan taman-taman dan mata-mata air mereka. Wa kunuzin wa maqamin karim, meninggalkan kekayaan dan harta mereka, kedudukan yang mulia mereka. Mereka tinggalkan semua. Untuk apa? Kata alika wa awrathnaha Bani Israel. Seperti itu nanti, bagaimana dulu Bani Israel ditindas, dizalimi, mereka kemudian nanti akan menikmati terhadap apa yang ditinggalkan oleh Fir'aun dengan bala tentaranya atau kaumnya pada saat itu. Jadi dibuat mereka untuk pergi meninggalkan hartanya. Fa'atba'uhum musyrikin. Mereka mengejar Nabi Musa dan orang-orang yang beriman musyrikin. Musyrikin ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Dikejar. Keluar malam, dikejar, ya, sampai kemudian lamma tara al-jam'an, tatkala dua komplotan ini, dua kelompok ini bertemu, saling melihat, yaitu Fir'aun dengan bala tentaranya, lalu kemudian Nabi Musa dengan orang-orang beriman. Qala ashabu Musa, kemudian pengikutnya Musa mengatakan, orang-orang beriman, inna lamudrakun, diruntuk tongan. Kami pasti didapat. Kenapa pasti didapat? Di depan lautan, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya yang pegang senjata semua.
Di depan tenggelam, di belakang sudah jelas. Inna lamudrakun, kami pasti tersusul, kami pasti didapat. Bahkan dijelaskan dalam penafsirannya, sudah ada yang turun ke laut sampai selutut sampai menrek sih, mati tuh, gimana terugi, menrek sih. Karena jelas kalau ke belakang sudah jelas, yang belum jelas ini ke depan. Tapi apa? Mereka semakin mencoba, gagal. Lalu kemudian qala kalla. Apa kata Nabi Musa? Ini iman ya. Kalau kita berjalan di atas petunjuk dan pasti kita akan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang memerintahkan saya untuk keluar di waktu malam, mengarah ke sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas dan penuh dengan keimanan Nabi Musa berkata kepada orang-orang beriman yaitu kaumnya, kalla, tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Yang memerintahkan saya, yang menyuruh saya, kita sampai di sini itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Ternyata dalam sebagian riwayat dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada malamnya itu sudah membisiki laut. Siap-siap kena sebaja. Ya. Nabi Musa akan memukulkan tongkatnya itu. Laut ini jelaskan dalam riwayat itu laut dan tidak pernah tenang. Dan bagaimana Nabi Musa kekuatannya dalam memukul. Dia tidak tahu bagian mana nanti Musa ini akan pukul. Ya, jelaskan dalam riwayat ketika menafsirkan ini. Fa'auhayna ila Musa. Perhatikan berjalan sesuai dengan petunjuknya. Kalau kita sudah ada Al-Quran dan hadis. Makanya kalau kita ada masalah dalam dakwah, buka Al-Quran, buka hadis, buka referensi, buka kitab-kitab. Jangan kemudian kita pikir sendiri, menghayal sendiri, cari solusi. Cari solusi ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, dan ada dalam kitab-kitab para ulama yang telah dijelaskan. Fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa. Apa wahyunya? Anidrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, sekarang pukulkan tongkatmu. Ya, tongkat yang tadi ya multifungsi ini tongkat ini. Famfalaka, lalu kemudian terbelah lautan. Fakana kullu firqin kattaudil azim, dan setiap belahannya ini membentuk seperti gunung yang besar. Dalam sebagian riwayat menjelaskan bahwa gelombang ini ternyata memiliki lubang-lubang atau ya celah demi celah di antara sehingga bisa saling melihat. Ya, ketika berlari. Kering. Ya, lautan itu. Coba perhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Kenapa lautan ini harus dibelah? Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala atau kita bertanya, kenapa Allah tidak menurunkan kapal pelni dari atas? Turun langsung ke laut, naik. Ya. Atau kapal kayu seperti kisahnya Nabi Nuh. Kenapa tidak turun kapal? Sebagaimana turunnya makanan dari langit pada kisahnya Nabi Isa, makanan bisa turun, masa kapal tidak bisa turun dari atas? Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Memperlihatkan mukjizat Nabi Musa. Lalu kemudian kenapa Allah mesti memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya? Kenapa Allah tidak langsung menjadikan laut itu terbelah? Seperti itulah Allah mengangkat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dengan mukjizat ini. Lalu kemudian dari situ kita mengambil pelajaran bahwa kita itu harus mengambil sebab. Jangan berpangku tangan. Sebab demi sebab kita coba dalam berdakwah, sebab-sebab yang syar'i bukan yang tidak syar'i. Wa azlafna sammal akhirin, dan kami dekatkan di sana golongan yang lain. Coba ya, maksudnya ini, coba bayangkan
bagaimana ambisinya itu Fir'aun dengan bala tentaranya untuk membunuh. Dan bagaimana hatinya bisa tertutup pada saat itu. Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian lautan menjadi terbelah, belum beriman. Masih ambisi untuk mengejar mereka masuk ke dalam lautan ini yang kering. Dan begitulah kalau Allah ingin membinasakan orang-orang. Inna fi dzalika laayatan, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi kebanyakan tidak beriman. Jadi jangan kemudian kita mengatakan, dia nulis maka dagan lalu peletukan, sampaikan ayat, sampaikan hadis, sudah jelaskan begini. Dia lo macu, dia lo tidak mau, dia lo telinga, tidak mau sadar. Ini Fir'aun dengan orang-orang yang jelas gunung, lautan ini terbelah menjadi gunung, ya besar. Lautan ini kering bisa dilalui, dia pernah tepat. Ya. Bahkan Fir'aun pada saat itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan, apakah dia beriman? Dia, ya, nanti ya itu disebutkan dalam kisah yang lain di surah yang lain. Alhamdulillah, jadi selesai kisah Nabi Musa. Jadi kita agak cepat ya, karena ingin mengetahui kisah dan membuat kita betul-betul terhibur. Terhibur ini maksudnya bagaimana kita itu meniadakan perjuangan kita. Tidak ada apa-apanya ternyata saya ini. Itu hiburannya. Bukan hiburan dalam karena ada yang mengatakan berarti cocok itu Ustaz. Surah hiburan berarti sudah cocok dikatakan surah pemusik. Oh tidak, bukan di situ maksudnya. Bukan itu maksudnya. Hiburan maksud di sini bagaimana kita meniadakan, menganggap kecil upaya kita dalam dakwah tatkala kita tatkala bentangan kisah-kisah para nabi dalam berdakwah ini begitu besar perjuangan sehingga kita menyepelekan, dengan itu menjadi ringanlah kita di dalam berdakwah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, akan masuk pada kisahnya Nabi Ibrahim. Memang kisah enaknya dibaca begitu ya. Tidak satu-satu ayat. Kisah memang enaknya dibaca. Bahkan saya dalam menerjemahkan ayat-ayatnya itu mungkin tidak seperti letterlet ya, yang tertulis. Saya bahasakan dengan yang mudah untuk dipahami. Baik, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kesehatan, umur yang panjang ya dalam kebaikan. Kemudian kita kembali mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surah Asy-Syu'ara betul-betul bisa meringankan beban kita di dalam berdakwah, dan kita semua adalah dai menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ballighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.